Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning class, how are you today? Good morning, Miss. Morning, Miss. How are you today, class? I'm not good, Miss. Alhamdulillah. Good, Miss. Novi not good. Why? Why Novi? I'm Have sick you today, breakfast Miss. today? Yes. Okay, class. Before we start our class today, let's say basmalah and salawat together. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Oke. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang creating caption. Sebentar ya, Miss mau share screen, share layar. Bentar. Oh, Linda. Udah bisa dilihat layarnya? Belum, Miss. Belum ya? Sebentar. Udah, Miss. Ya, alhamdulillah. Baiklah, hari ini materi kita adalah tentang creating caption. Nah, pasti kata-kata caption itu udah nggak awam lagi kan di telinga anak-anak Miss ini. Nah, jadi Miss mau tanya, apa itu caption? Misalnya nih, kan mau post sesuatu, entah itu selfie, OTD, Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook. Pasti mikir kan, ini buat caption apa ya? Captionnya apa ya? Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang creating caption. Siapa yang bisa jawab apa itu caption? Miss, Yap, Cahya, silakan. jadi caption tuh kayak teks singkat yang digunakan untuk melengkapi suatu gambar, Miss, kalau menurut saya, Miss. Oke, good. Yang lain? Ada yang tahu itu apa? Caption. Sefrizal, apa itu caption? Caption seperti keterangan yang ada di gambar tersebut, Miss. Keterangan, oke, accepted. Nina, tahu itu apa caption? Ungkapan apa yang sedang dirasa. Apa yang dirasa? Oke, baiklah. Di sini Miss akan jelaskan apa itu caption. Sebentar. Nih, what is caption? Nah, jadi caption is text that appears below picture, a picture, video, table, or graph. Nah, caption itu contains a short description that identification, a picture, video, table, or graph. Nah, jadi caption itu adalah teks yang muncul di bagian bawah gambar, video, tabel, ataupun grafik yang ingin kita post atau yang ingin kita publish. Nah, jadi isi dari caption itu, dia berisi tentang description, short description, deskripsi singkat yang mengidentifikasi gambar, video, tabel, atau grafik yang ingin kita publish. Nah, jadi udah jelas ya di sini caption itu adalah teks yang muncul di bawah gambar yang ingin kita publish. Nah, selanjutnya, what is the function of caption? Nah, jadi di sini Miss sudah tulis ada 3 fungsi dari caption tersebut. Yang pertama di sini ada to describe a picture, video, table, or graph, and giving a specific information. And the last one is to tell the readers or viewers about what happened. Yes, Nina? Your screen didn't start, Miss. Udah muncul layarnya? Di tempat Nggak Miss? jalan, Miss. Miss, tapi nggak berjalan. Masih apa di layarnya di situ?
Masih what is caption? Creating caption. Yes, Miss. Masih ini creating caption. Bentar, Miss ulang. Stop dulu ya. Stop. Sebentar, wait a minute. Muncul? Udah, Miss. Udah. Apa yang muncul di situ? Di layarnya? The function. The function of caption. Oke, nice. Nah, jadi di sini sudah ada Miss tulis 3 fungsi dari caption tersebut. Yang pertama itu adalah to describe a picture, video, table, or graph, and giving specific information. And the last one is to tell the readers or viewers about what's happening in the picture, what's happening in the video, table, or graph. Nah, jadi fungsi caption itu sendiri adalah untuk mendeskripsikan sebuah gambar, video, tabel, atau grafik yang ingin kita posting, yang ingin kita publish, untuk memberikan informasi yang spesifik secara khususnya. Agar apa? Agar pembaca itu bisa tahu apa sih sebenarnya yang terjadi dalam gambar tersebut. Bayangkan nih, misalnya kita lagi baca koran atau lagi baca majalah, terus kita lihat ada gambar, tuh, tapi nggak ada captionnya di bawahnya. Nah, jadi kita bingung, ini orang ngapain ya? Ini orang kalau duduk-duduk gini, ini di mana? Ini kapan? Nah, jadi makanya penting untuk kita menulis caption pada sesuatu yang ingin kita posting, kayak gambar, picture, video, table, or graph, untuk memberikan informasi yang spesifik supaya para pembaca itu bisa tahu gitu what's happening gitu, apa yang terjadi dalam apa yang kita post itu. You get a point, class? Yes, Miss. Okay. Next Yes, slide. Miss. Alhamdulillah. Wait, next slide. Wait. Can you see the slide? Belum, Miss. Ini laptop Miss agak lelet ya. Banyak, penuh ternyata. Sebentar. Udah kelihatan? Udah, Miss. Udah. Udah, Miss. Kelihatan? Kinds of caption. Is it right? Yes, Miss. Yes, Miss. Oke. Jadi kita lanjut pada kinds of caption. Nah, di sini Miss sudah tulis there are six kinds of caption. Yang pertama itu adalah identification bar or who is someone in the picture. Nah, apa ini maksudnya, Miss? Nah, di sini maksudnya identification bar itu adalah caption, sebuah caption yang berisi dari nama seseorang yang fotonya itu kita post. Misalnya nih, Miss ngambil foto si Novi, Miss fotokan si Novi, terus Miss upload di Facebook gitu. Miss tulis captionnya, Novi is waiting for someone special. Nah, jadi di situ jelas yang menunggu seseorang spesial di situ adalah si Novi. Nah, jadi begitu. Dalam caption identification bar itu hanya ada nama seseorang gitu. Yang kemudian the second one is cutline. Who is the person and what's happening? Nah, apa itu cutline, Miss? What is cutline, Miss? Nah, jadi cutline ini berisi tentang siapa orangnya dan apa yang sedang ia lakukan. Who is the person? Who is this? What's happening? Nah, jadi kalau misalnya caption yang berisi, maksudnya jenis caption cutline ini, dia adalah berisi tentang nama seseorang, terus apa sih yang sedang dia lakukan, what's happening gitu. Nah, kemudian jenis berikutnya itu adalah summary atau 5W. Dia menginclude 5W seperti what is this? Who is that? Where is it? When is it? And why? Jadi caption summary ini dia lengkap ya. Dia ada apa, siapa, mengapa, kapan,
dan di mana gitu caption tersebut terjadi. Jadi kalau misalnya kita ngelihat suatu caption nih di sosial media, di majalah atau di koran yang bisa menjawab dari pertanyaan 5W, nah itu disebut jenis caption summary. Kemudian itu ada caption expanded. Jadi ini lebih complete lagi daripada summary. Dia menambahkan satu H. Makanya dia di sini disebut dengan complete caption. Nah, jadi dia ada how-nya di situ. Jadi misalnya kita ngelihat sebuah caption di media sosial, dia komplit kali penjelasannya, ada pertanyaan apa di situ yang bisa menjawab pertanyaan dari apa sih yang kita pikirkan, apa, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, itu disebut dengan expanded caption. Nah, kemudian di sini ada quote. Apa sih quote itu? Nah, quote ini sering nih kita upload di sosial media kita, misalnya kita ngambil foto atau video dari tokoh-tokoh tertentu yang kata-katanya itu menginspirasi, inspiring other people. Nah, jadi kita upload di WhatsApp misalnya, nah itu termasuk jenis quote. Dan yang terakhir itu adalah group identification. Nah, dia berbeda dengan identification bar. Ini hati-hati, sering terjadi sedikit kekeliruan dalam membedakan kinds of caption. Nah, kalau identification bar itu, dia hanya satu orang. Who is someone in the picture? Dia satu orang, seperti tadi. Novi yang fotonya Miss upload di Facebook, dia cuma satu orang kan, Novi. Nah, kalau group identification, dia lebih dari satu orang. Misalnya Miss memfotokan, ini, kita lagi zoom, Miss foto kalian semua, kan lebih dari satu. Terus Miss upload nih, di WhatsApp. Nah, my students atau the students, nah itu kan lebih dari satu, makanya itu termasuk dalam group identification. You got a point, class? Yes, Miss. Oke, alhamdulillah. Baiklah, berikutnya. Nih, I show you the example of caption. Nih, kita baca sama-sama ya. Medical personnel rest after conducting COVID-19 swab test in Depok, West Java on April 8. Nah, jadi siapa tahu nih, ini termasuk jenis caption apa? Ada yang tahu? Dia lebih dari satu orang. Kan ada dua orang. Tadi Miss bilang apa kalau lebih dari satu orang? Termasuk jenis yang mana? Chef Rizal? Termasuk jenis yang mana? Group identification. Yes, benar. Group identification. Karena dia dua orang. Siapa? Who is that? Who is the picture? Yaitu medical personnel. Teknik medis. Dia lagi ngapain? What's happening? Dia lagi rest. Istirahat. Kenapa dia istirahat? Karena dia after conducting COVID-19 swab test. Di mana? Where is it? Itu sudah ada Depok, Jawa Barat. Kapan? When? Pada tanggal 8 April. Jadi sudah jelas di sini. Ini adalah group identification caption. Selanjutnya, sebentar. Udah jalan slide-nya? Belum? Belum, Miss. Belum. Sebentar. Nih, udah jalan? Udah kelihatan di layarnya? Udah, Miss. Udah. Miss. Nah, ini termasuk jenis caption. Kenapa? Ini Miss taruh foto Miss ya. Itu Miss tuliskan, Morning Sunshine, I enjoy the weekend at Sungai Jantan, siap. Nah, jadi di sini Miss mendeskripsikan diri Miss sendiri. Miss sedang ngapain? Ya, sedang menikmati akhir pekan. Di mana? Where is it? Itu sudah ada di Sungai Jantan. Tetapi di sini Miss tidak menuliskan kapannya ya. Karena kan kalau kita posting di Instagram itu kan sudah ada waktunya di bawah. Jadi Miss nggak perlu lagi menuliskan waktunya. Nah, sebenarnya
caption yang baik dan benar itu dia nggak menggunakan kata I. Di sini kan Miss gunakan kata I. Kenapa Miss gunakan kata I, Miss? Karena ini adalah foto Miss. Jadi Miss mendeskripsikan foto Miss sendiri. Nah, kalau Miss misalnya posting foto Nina, Miss foto Nina nih, terus Miss post di feed Instagram Miss, Miss tulis kata I. Nah, jadi itu nggak bisa karena yang Miss post itu bukan foto Miss tapi foto Nina. Nah, jadi di sini Miss gunakan kata I karena Miss ingin mendeskripsikan diri Miss sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, ini. Udah kelihatan fotonya? Udah, Miss. Nah, jadi siapa tahu nih, ini jenis caption apa? Banyak loh, lebih dari satu nih orangnya. Siapa yang tahu? Nina? Lebih dari satu apa? Sorry, Miss. I can hear your voice. Oh, you can hear my voice. Others? Can you hear my voice? Dengar, Miss. Nah, dengar. Novi, ini termasuk jenis caption apa, Novi? Dia lebih dari satu orang di sini. Ada berapa tuh? Tadi saya les, Miss, di tengah, Miss, karena jaringan. Oke. Jadi nggak dengar, Miss. Oke. That's okay. Chef Rizal, gimana Chef Rizal? Yang lebih dari satu tadi? Group identification, Miss. Ya, yes. Udah mengerti nampaknya nih. Jadi di sini adalah jenis group identification caption karena dia lebih dari satu orang. Sudah jelas juga kan, tulis pakai S di situ karena dia jamak. Di mana? Where is it? Yaitu di Candi Borobudur. Nah, selanjutnya. Nah, ini good caption. Kita baca. A number of disabled athletes along with other participants took part in the 8-kilometer marathon and 16-kilometer competition on the Chaya Prat Road, Bangkok, Thailand, Sunday morning, August 4, 2019. Among the 3,000 participants, there were 40 disabled athletes who took part in the donation collection event. Sumbernya itu dari Antara garis miring HO itu. Bisa ambil dari situ captionnya. Nah, jadi ini termasuk jenis caption apa nih? Dia lengkap di sini, bisa menjawab pertanyaan. What, who, when, where, and why. Apa tadi kalau yang lengkap? Bisa menjawab pertanyaan itu. Yes, right. Oke, pintar. Udah mengerti nampaknya. Jadi di sini adalah jenis dari summary. Ya, ini contoh dari good caption. Karena dia komplit di sini, bisa menjawab pertanyaan. What? Apa sih yang ada dalam gambar tersebut ini? Siapa orangnya? Di mana ini terjadi? Kapan? Dan mengapa gitu. Nah, bayangin aja nih, kalau misalnya sajikan gambar seperti ini, tapi nggak ada captionnya. Pasti anak-anak semua bertanya, ini orang ngapain? Kok ada yang pakai kursi roda? Kok ada yang lari? Kok ada yang duduk juga itu di belakang, itu kenapa? Nah, kita nggak tahu kan? Makanya dengan adanya caption, itu akan memudahkan pembaca untuk mengetahui apa sih what's happening in the picture, what's happening in the video. Nah, seperti itu. Nah, tadi Miss sudah tunjukkan jenis-jenis caption, kinds of caption, terus contohnya juga udah. Dan di sini sekarang, how to write a caption. Nah, yang pertama itu using simple present tense. Sudah jelas, jadi ketika kita akan menuliskan sebuah caption untuk video kita, untuk gambar kita yang ingin kita post di sosial media kita, itu kita menggunakan present tense. Kemudian, there are 5W plus 1H, 5W tambah 1H in caption. Jadi, kalau caption yang bagus itu, yang baik dan benar itu sebenarnya harus memasukkan unsur 5W tambah 1H seperti caption summary tadi, terus kemudian ada caption expanded. Jadi itu kita harus bisa masukkan unsur tersebut ke dalam caption yang ingin kita tulis. Nah, kemudian terakhir kita menuliskan dengan
complete sentence. Jadi kalimatnya tuh nggak boleh nih, nggak bisa juga setengah-setengah seperti itu. Nah, jadi banyak nih sekarang penggunaan caption ini itu kadang nggak sesuai dengan apa yang ingin kita deskripsikan pada foto kita. Misalnya kita lagi foto pemandangan nih, terus kita upload di Instagram, kita buat captionnya diam lebih baik. Nah, itu kan nggak sesuai dengan apa yang ingin kita deskripsikan pada foto kita. Kita fotonya pemandangan, terus kita deskripsikan diam lebih baik. Nah, jadi itu nggak nggak koheren dengan apa yang ingin kita deskripsikan. Karena sekarang ini many people making a caption, create a caption to tell her feeling, to tell her, untuk menceritakan apa sih yang sebenarnya mereka rasakan, tapi bukan untuk mendeskripsikan gambar tersebut, tapi lebih kayak menceritakan, menuangkan perasaannya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya Anda semua ingin menuliskan caption yang bagus, caption yang baik, caption yang benar, Anda semua harus melihat langkah-langkah yang tadi, jenis-jenis caption yang sudah jelaskan tadi. Dan tadi kan juga sudah dilampirkan contoh a good caption. Nah, seperti itu. Jadi gimana hari ini? Ada pertanyaan, apakah kesulitan dalam memahami materi creating caption? Nggak ada? Jadi siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Nina, bisa menyimpulkan? Halo Nina. Can you hear my voice? Yes, Miss. Ya, bisa simpulkan pembelajaran yang telah kita bahas hari ini tentang creating caption? Oke, ini materi kita yang sudah kita pelajari. Caption itu adalah sebuah gambar atau video atau table atau grafik yang mana fungsinya itu untuk mendeskripsikan dan juga memberi tahu pembaca tentang apa yang terjadi pada gambar atau pada di video, tabel, grafik yang kita posting. Lalu dari jenis caption tuh kita dapat identifikasinya ada 6. Identification bar, outline, and then summary, expanded, quote, and then bagaimana cara menulisnya yang baik, cara menulis atau membuat caption yang baik, caranya yaitu dengan menggunakan present tense, yang mana terdapat unsur 5W 1H dalam caption tersebut, dan ditulis dengan kalimat yang lengkap. Oke, pintar. Nah, jadi jelas ya hari ini kesimpulannya bahwa caption tersebut itu untuk mendeskripsikan sebuah foto, video, tabel, atau grafik yang ingin kita publish. Dan supaya pemirsa atau pembaca itu tahu apa sih yang terjadi dalam foto, video, grafik, atau tabel yang kita posting tersebut. Nah, seperti itu. Oke, di sini Miss mau I give you homework, tugas. You find out 5 picture, nggak banyak kok, cuma 5 gambar. Kemudian tulis caption untuk masing-masing gambar. Write the caption for each picture. Kemudian Anda semua upload di sosial media, boleh di Instagram, boleh di Twitter atau Facebook, boleh. Kemudian gunakan hashtag caption project dan jangan lupa tag akun Miss Helmi Noviza, double-nya A-nya double. Ada yang ingin bertanya tentang tugasnya? Miss fallback ya. Ini kapan, Miss? Fallback, oke, nanti di fallback. Deadline-nya minggu depan, Novi. Nggak banyak kok, cuma 5. Pakai akun asli ya, jangan pakai akun kedua gitu, jangan pakai second akun. Oke? Oke, alhamdulillah. Baiklah, Miss Kira, materi kita hari ini sudah selesai. Kita kembali bertemu lagi next week ya, minggu depan sekaligus Miss mau ngecek
Anda semua tugasnya di sosial media. Oke, baiklah sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Okay, class, thank you for today. I'm so sorry for my mistake. I close with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You, Miss. See you, Miss. Thank you.